Ya, jadi selamat datang di acara podcast kita. Kita ini sedang di sesi bincang sehat nih. Kalian harus yang ini nggak sehat nih, lagi pengen pargoy dulu. Nih, ya kita lagi bener-bener lagi ada di alam. Kita ada di hutan Indonesia. Hutan Indonesia. Nih, jadi hari ini agenda kita itu nih. Masih ragu gitu saya atau tidak. Jadi kita judulnya tuh penting nggak sih? Penting nggak sih nerapin pola hidup sehat dan pengaruhnya ada nggak ke mood kita? betul. Suasana hati kita untuk menjalankan keseharian kita di kampus. Start. Barang dong tuh 2, 3. Semua gua upload YouTube ya. Nih, tadi kan lu nanya apa? Jadi gini, kita mungkin kayak agak-agak prolog gak sih kalau awal-awal tuh? Kita prolog dulu ya guys. Jadi teman kita di sebelah ini itu tuh baru aja menerapkan pola hidup sehat at least 1 minggu ya. 1 minggu dan dia berhasil. Dan aku tuh pengen tahu banget ya guys, karena lanjut. Karena jujur di aku tuh kayak aku lagi agak problem ya di pencernaan, digestive system aku. Jadi aku tuh mau nanya, kayak sebenarnya pola hidup sehat kemarin itu apakah berpengaruh juga ke mood sehari-hari gitu? Karena jujur yang membuat aku agak maju mundur untuk pola hidup sehat itu karena kayak masih yang banyak pikiran kayak nanti kalau misalkan hidup sehat itu nanti terhalang nggak ya, kayak rasa lapar atau apa itu untuk ngerjain tugas, untuk belajar, untuk ya sehari-hari lah gitu, ke mental dan mood setiap hari. Narasumber banget gue. Moderator aja bisa tuh jadi moderator ternyata. Iya, jadi gini ya guys, kan tadi nanya ini masa di YouTube manggil Aji sih? Ya udah nggak apa-apa. Oke. Apa. Jadi gini guys ya, kan tadi Aji jawab, Aji nanya kalau misalnya kita nerapin pola hidup sehat itu berpengaruh gak nih ke mood? Aku jawab yang itu dulu ya. Berpengaruh gak nih ke mood, suasana hati? Apa kita kan sebagai seorang mahasiswa, kita beraktivitas tentunya mostly di luar dari kosan atau di luar dari rumah kita gitu kan. Kita interaksi dengan banyak orang, perlu suasana hati yang baik kayak gitu. Terus kan mungkin kita sering banget nih kayak denger lapar galak gitu kan, lapar galak kayak gitu. Nah, dari yang aku rasain selama kemarin seminggu itu kita jalan hidup sehat, aku ngerasa mood aku bagus. Gak tahu ya, aku masih belum paham nih penjelasan ilmiah. Yes, ada topik penjelasan ilmiahnya gimana. Tapi yang jelas dengan aku menerapkan pola hidup sehat karena itu keinginan aku sendiri, itu lebih happy dibandingkan kita disuruh sama orang kayak lu sehat dong, lu jangan minum ini dong, lu bilang enggak. Itu kalau misalkan kita ngejalaninnya karena disuruh orang, diminta orang, disaranin orang, itu malah bete karena ya anjir lah, gara-gara dia nih gue jadi nggak pengen, jadi nggak bisa untuk makan gorengan, gara-gara dia nih gue jadi nggak bisa minum minuman yang manis kayak gitu. Tapi kalau misalnya karena kita yang jalaninnya, kita jadi lebih tanggung jawab. Oh iya, kita harus hidup sehat karena badan kita sekarang tuh lagi perlu ini loh, lagi perlu serat yang banyak. Misalkan tadi Aji bilang karena pencernaannya lagi nggak enak. Nah kalau misalkan apalagi kan Aji sendiri kan udah ini ya, udah nerapin pola hidup sehat udah jauh lebih lama daripada aku gitu kan. Nah tentunya untuk ngejalanin pola hidup sehat gak yang susah itu gitu kan, gak perlu adaptasi lama, kayak ya udah makan aja biasa aja, orang suka kok gitu. Nah aku juga selain mood aku yang bagus ngerasanya karena itu diri aku yang ngejalanin, karena itu tanggung jawab diri aku untuk kesehatan badan aku. Yang aku rasain selama belajar, kalau misalkan pagi-pagi nih, kan pernah lihat dong tentunya di kampus pagi-pagi udah kayak ngantuk gitu ya kan. Nah itu tuh aku jadi nggak ngantuk gitu. Jadi semangat lah untuk memulai hari gitu. Iya, jadi semangat memulai hari. Terus kan ini ada Islamnya juga ya. Ini ada Islamnya juga. Masya Allah. Kan apa ya? Aja pernah dengar gak? Nabi Muhammad tuh bilang kalau misalkan waktu yang baik untuk belajar tuh ya di saat kita dalam kondisi lapar. Oh iya, pernah. Puasa contohnya. Iya, puasa, ya kan? benar. Jadi, nah itu dia, karena aku pagi-pagi itu, jadi aku pagi-pagi nih ya guys,
pertama minum air putih. Nah kebetulan aku bawa minum tuh 2 liter. Nah di botol aku tuh udah ada jamnya, dari yang full sampai ke yang jam 7. Nah itu tuh pagi-pagi aku minum. Nah habis minum air putih itu aku makan buah. Nah biasanya aku makan buah pisang karena menurutku buah pisang itu cocok di pagi-pagi itu, karena ya menurutku tadi tekstur itu padat, pisang tuh padat, nggak yang terlalu banyak mengandung air. Jadi itu masih bisa nangkal rasa laparku lebih lama. Nah jadi aku milih buah pisang. Pisangnya tuh kalau nggak salah pisang Ambon yang emang agak gede juga, yang biasa aja makan kalau misalkan beli di si abang-abang tukang buah. Nah itu pisang Ambon. wah Ini buat pisang goreng itu. Kalau yang buat pisang goreng tuh pisang uli namanya. Oh iya deh. Pisang kepok. Nah itu. Nah terus paham. udah gitu aku biasa makan pisang Ambon guys. Nah terus udah gitu pagi-pagi tuh aku jadi ngerasa gak ngantuk karena ya udah lebih fokus belajar. Terus udah gitu jam 9 tuh biasanya udah lapar. Nah justru itu yang bikin aku konsen dan gak ngantuk, rasa laparnya. Nah awalnya aku tuh biasanya pagi-pagi kan harus makan berat, makan bubur, makan nasi, makan gorengan atau apa. Itu tuh ngantuk karena jadinya kan perut kita kan mencerna. Benar. Nah kalau misalkan kita mencerna, otomatis energinya itu dipakainya kan sama sistem pencernaan kita. Jadi kita nggak bisa bener-bener 100% kita keluar energi kita buat belajar gitu. Nah terus udah gitu makanya itulah kenapa aku jadi nggak ngantuk pagi-pagi. Kayak tadi aja kan aku nggak ngantuk kan pas belajar, kayak nggak gitu. Iya aku jadi nggak ngantuk. Nah terus ini experience ya guys, ini experience dari hari pertama aku terbukti guys, ini nggak ngantuk sama sekali. Memang awalnya pas day one itu aku kayak mual banget, itu lapar yang sampai mual banget karena itu first time. Itu mualnya nggak ketahan. Tapi Enggak, lu bisa Ra, lu kuat Ra, lu bisa, ini tanggung jawab lu karena lu kemarin udah hidup gak sehat kayak gitu. Terus habis itu nah hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu udah kayak lapar ya udah, tapi belajar gue tetap fokus kayak gitu. Nah terus udah kayak gitu aku pernah sekali nih cheating, pagi-pagi beli Tabas. Nah, danus ya? Danus. Pagi-pagi udah makan, aku sengaja, aku pengen tahu aja. Kataku kalau ini bener gak sih? Ini terbukti gak sih aku ngelakuin pola hidup sehat? Kerasa gak sih di badan aku? Aku pengen tahu. Nah, ini science guys. Apa-apa tuh harus perlakuan ini. Perlakuan. Apa-apa tuh harus apa-apa tuh harus diuji gitu. Jadi aku makan paginya tetap makan buah. Makan buah pisang, minum air. Di kelas ada yang danusan, aku sengaja beli 2, terus aku makan, ngantuk. Itu kelas pertama gitu? Kelas pertama, ngantuk, terus udah gitu perutku malah mual. Karena apa? Karena yang biasanya perutku itu nggak ngeluarin enzim untuk memecah makanan seberat itu, sekarang makan. Padahal Tabas doang ya? Tabas yang doang. Tabas, maksudnya bukan nasi, bubur. Bukan. Tabas kecil Tabas ini. tuh tahu digoreng, dalamnya ada baksonya, terus dibalut sama terigu. Nah itu, jadi yang biasanya tubuh aku cuman mencerna buah, mencerna gula dari buah, sekarang aku masukin Tabas, isinya ada minyak, lipid, ada terigu, terus udah gitu tahu tuh kan, tahu juga kan pasti punya kandungan tambahan tersendiri nggak sih? Karbo juga nambah lagi gitu kan? Baksonya dalamnya, itu kan lagi, bener-bener udah banyak dong enzim yang lambung aku harus keluarin, itu malah mual. Nah berarti kataku, berarti sekarang udah bener nih makanan pola hidup sehat. Dan pokoknya setelah mual tuh aku jadi ngantuk malah anehnya. Karena ya udah tubuh aku jadi harus ngegiling lebih capek lagi. Jadi itu nggak enak banget tau. Itu gak enak banget. Jadinya pas hari hari dimana aku makan Tabas, aku nggak konsen belajarnya. Karena kita fokus ke perut kita. Iya, bener. Dan yang ngantuk, udah ngantuk terus kayak ya udah. Berarti udah paling bener. Ini setelah kan aku udah mau setelah aku aku jalanin pola hidup sehat lagi kayak gitu. Dan pagi-pagi makan buah tuh seger sih. Yang aku rasain ya, seger, terus udah gitu ningkatin mood jadinya. Ke kulit juga bagus. Ke kulit bagus. Sumpah, guys. Bagus banget. Bagus, kulit bagus. Dan pokoknya minum jangan lupa minum, pokoknya jangan lupa minum, sumpah. Minum tuh penting banget, guys. Minum penting banget. Kalau misalkan orang yang gak suka minum air putih, bener tadi kata Aji ya, mereka nggak bisa relate sama kehidupan kita nggak bisa relate sama mereka gitu. Cuman maksudnya kita cuma bisa nyampein minum air putih itu sepenting itu. Karena dengan kita minum air putih juga kenapa bisa bikin gak ngantuk ya,
darah dan plasma darah kita kan membawa oksigen dari air juga. Selain kita hidup oksigen, kita juga bisa nambahin oksigen dengan cara kita minum, guys. Betul. Jadi 2 liter sehari itu udah bikin darah kita nggak kental banget, nggak encer banget kayak gitu. Jadi ginjal kita kerjanya juga nggak bermasalah kayak gitu. Dan jangan begadang, masih bisa begadang kan? Gua kemarin lihat di chat grup kayak jam berapa ya tuh yang lu ngechat malam-malam nih, kalau nggak salah pas hari apa ya, pokoknya minggu kemarin lu ngechat malam-malam jam setengah 12, Iya, pola tidur aku sih setengah lagi 1 kacau lupa. banget. Itu jangan tidur, jangan begadang, jangan begadang maksudnya. Ini pengalaman banget, bener-bener aku nggak tahu ya, kayak ya mungkin dari tadi pola makan aku kayak berantakan gitu sih guys. Oh iya, pola ini ya, waktu makan. Iya, waktu makan, jam pokoknya, makannya. tapi pokoknya kasus aku itu aku pola makan gak benar, jadi mood aku jujur berarti itu berpengaruh banget ya guys. Berpengaruh dari banget, ini berpengaruh banget. mood aku tuh kayak gimana ya sebenarnya, untuk kayak mungkin karena motivasi belajar aku yang tinggi, aku masih bisa belajar gitu, maksudnya kayak masih mau belajar, tapi tetap aja nggak yang enjoy banget gitu loh. Jadinya kalau misalkan kita ya mood kita nggak bagus karena pencernaan kita, karena makanan kita gitu. Nah kasus itu jadi setelah misalkan belajar capek banget kan, capek banget. Ini nanti aku juga mau pertanyaan selanjutnya sih ya. Kayak capek banget, jadi sampai kos itu apa ya, pokoknya kayak nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya kayak cuma istirahat, mau seneng-seneng aja gitu. Nah Ren, aku kan emang hobi nonton gitu ya guys, aku hobi nonton, jadi di situ aku kayak mencari-cari sumber kebahagiaan gitu kan. Terus aku sampailah di ada apa kayak serial Netflix gitu yang menurut aku kayak boleh nih, kayaknya menarik gitu kan. Betul. Aku nonton, tahu gak, aku tuh pokoknya skip semua kegiatan aku sampai jam 12 malam. Kayaknya lebih deh, ya nggak, jam 12 malam. Padahal kayak besoknya aku masih kuliah guys. Dan yang parahnya lagi adalah besoknya itu aku emang alhamdulillah juga aku kan rutinin puasa ya. Jadi kemarin itu aku puasa, walaupun dengan begadang gak sahur, itu aku tetap puasa karena apa ya? Kayak lebih ke mungkin kebiasaan juga. Terus yang emang karena aku puasa juga sebenarnya salah satu jalan ninja, maksudnya kayak jalan cepet untuk memperbaiki pola makan menurut aku, karena kayak organ-organ kita jadi diistirahatin dulu. Betul. Enggak bener-bener enggak terus-terusan ngegiling guys. Betul, karena kalau misalnya kita kayak lagi pusing nih, kayak aduh gue mencoba pola makannya tapi mulai dari mana gitu. Sebenarnya menurut aku kayak mulai puasa, karena kayak itu menetralisir semuanya gitu kan. Kayak karena misalkan nih kamu masih ada bekas-bekas yang gak sehat, terus kamu misalnya masukin makanan yang sehat kan, tetap si yang gak sehat ini diproses dulu kan, kayak gitu ya. Jadi ya puasa, akhirnya aku tetap puasa, tapi karena aku begadang, terus aku nggak sahur, terus aku ya pokoknya yang si jelek-jelek ini semua aku langsung drop dan skip 1 kelas. Nah itu guys, itulah kenapa kita harus jaga pola tidur kita, pola makan kita, jam makan juga. Karena kemarin waktu aku diet, selain aku memperhitungkan asupan, nutrisi dan kalori aku juga bener-bener ngeperbaikin pola makan. Jadi jam 6 tuh udah pasti aku udah makan buah. Jam 12 siang atau jam setengah 12 aku tuh udah pasti beli makan dan dimakan. Ini makanan berat. Jam 12 pokoknya siang tuh makan berat aku. Nah, makan beratnya ini aku biar diri aku nggak bosan-bosan banget, aku ngebebasin untuk makan apapun terserah, mau makan yang bagus, sehat, yang nggak sehat terserah, tapi tetap harus dilihat ada nggak serat yang masuk, kayak gitu. Nah terus saya suka topik ini. Terus udah gitu, nah buat makan malamnya aku itu nggak makan malam dari jam 6, batasnya tuh jam 6 sore sampai jam 6 pagi aku nggak makan malam. But you're okay with that? Maksudnya kayak oke. Lapar dan yang kayak enggak, aku pernah satu malam capek. Aku satu malam siangnya udah capek udah apa. Nah aku bentar ya. Aku makan malam itu jam 4 sore guys. Jam 4 sore. Oh tapi enggak, kan biasanya itu jam 12 malam. Oke, kita tuh habis kelas pagi dan mau kelas siang, jadi harus makan kan. Bisa untuk asupan nutrisi, maksudnya di sini asupan nutrisi. Terus kan kita bisa ada kelas lagi bahkan 2 biasa kan, kayak dari siang sore. Nah, pulangnya tetap ada makan. Nah pulangnya itu jadi pokoknya jam 4 sore makannya, jam makan malam. Awalnya aku nggak pengen, kayak apaan sih jam 4 sore udah makan malam gitu, nggak pengen. Tapi ya aku biasain diri aku, karena dari batas jam 6 sore ke jam tidur aku kan aku udah nggak pengen begadang. Iya benar sih, benar. Jadi aku, itu bener banget. Iya kan. Jadi aku udah nggak mau makan malam. Makanya aku makan jam 4 sore. Aku makan jam 4 sore. Terus udah gitu nanti biar makanan aku digiling sampai aku tidur jam 9 atau jam 10, udah perut aku stop giling.
Nah terus udah gitu baru deh nanti jam 10 malam, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 aku kebangun. Nah udah nanti jam aku beres-beres, aku cari keringat dulu tuh, aku beres-beres kamar apa segala macem. Jam berapa ini? Ini jam 5:30. Oh iya, habis makan itu lah ya pokoknya. Enggak, sebelum makan dong, sebelum makan pagi. Oh pagi-pagi. Iya pagi-pagi, jadi maksudnya habis subuh gitu. Iya habis subuh, kan aku jam 4 sore makan malam nih, jam 4 sore makan malam, terus udah gitu jam 4, 5, 6 itu jam 6 sore udah nggak makan, stop makan. Udah dari situ aku cuma minum kan ini sampai jam 9 malam minumku. Nah nanti udah jam 9 malam kalau air putih mungkin ya udah tinggal tambah aja, aku nggak apa-apa kalau misalkan sampai jam 10 aku masih mau minum air putih mah nggak masalah kayak gitu. Nanti jam 10-nya aku tidur, jam 10 malam aku tidur, 11 malam, 12 malam, 1, 2, 3, 4, 5 aku bangun. Nah karena sekarang aku tidurnya lebih awal, jam 4 aku kebangun tuh kepala aku enggak lapar, sama sekali enggak lapar. Jam 4 tuh aku enggak, mataku udah enggak bangun-bangun tuh bener-bener kayak jreng, fresh banget fresh ya. banget. Paham. Sebenarnya aku paham ini semua, tapi kenapa gue banget anjir. Fresh banget. Mari mataku bener-bener kayak jreng, terus udah gitu gak ngantuk sama sekali. Jam 4 perut berapa? Iya, jam 4 perutku langsung mules. Nah, itu gila bagus banget. Perutku langsung mules. Nah, bangun BAB, BAB aku lancar banget. Banyak juga gitu yang dikeluarin. Nah, terus habis tuh aku subuh jam 5. Nah, terus habis jam 5, biasanya kalau misalkan sambil nunggu jam 5:30 gitu, kadang aku suka ngaji, suka nyampetin ngaji. Habis tuh udah, habis beres ngaji, beres-beres kamar. Kan udah keringetan, istirahat bentar, mandi, udah mandi, siap-siap, baru deh makan pisang, minum, kayak gitu. Bener-bener kayak sebelum berangkat ya sarapan. Sebelum berangkat aku tapi sarapan. Itu bener-bener dari kan kayak mules ngeluarin. Itu bener-bener kayak dari subuh sampai sebelum berangkat itu ya laparnya memang di jam-jam sebelum berangkat aja gitu. Iya, ya, laparnya di jam-jam dari subuh gitu. Enggak. Subuh aku enggak lapar. Setelah BAB sih mungkin bisa bilang lapar-lapar yang tipis, enggak yang sampai karena kayak kita keluar semua lah makanannya. Iya itu udah keluar semua. Nah terus baru deh udah selesai jam 6 sarapan, terus udah gitu berangkat kuliah, udah nanti ketemu makan lagi jam 12 siang kayak gitu. Bagus banget. Nah, kalian tahu nggak kan aku tuh kayak kita kan setiap hari hidup itu kan harus punya motivasi ya guys. Iya. Nah aku tuh salah satunya, aku tuh mencoba kayak dari di sini kan sebenarnya bisa sih kayak kalau kamu kan biasanya sama ibu gitu kan ya, selalu nelfon ibu, update kita sama ibu. Nah kalau aku ya nggak sedikit jadinya harus gimana ya, kayak ngurusin diri lah untuk kayak semangat bla ya untuk menjalani kuliah ini. Nah aku tuh biasa akhir-akhir ini tuh dari Pinterest gitu kan. Pinterest. Nah di situ tuh sebenarnya banyak banget guide how you can live an ideal life gitu. Jadi kayak tadi misalkan ada morning routine yang ngapain, untuk pola makan, olahraga sebagainya. Dan dia tuh bener-bener representatif Pinterest hidup. yang kayak dari tidur dia cukup berapa 7 jam dapat kan? Dapat 10 7 jam dapat. Terus 2, dari 3, 4, 5. Iya, 7 jam dapat. Terus jadi kayak itu enggak kurang enggak lebih juga kan, kayak oversleep juga bisa bikin ini kan. Sehat. Terus dari jam tidur, terus dari asupan makan juga itu bagus banget. Terus kayak dari pencernaannya kan kayak pembuangannya dan sebagainya. Aku tuh kadang sehari 2 kali guys, sehari 2 kali. Itu bagus. Aku tapi dari kecil kayaknya nggak pernah. Bukan nggak pernah juga sih. Maksudnya nggak pernah sehari 2 kali banget. Maksudnya nggak sesering itu atau gimana? Iya nggak yang rutin. Jadi kayak misalkan di beberapa waktu aja kayak misalkan aku lagi kayak hidup yang kayak kamu gitu. Oh ya udah, terus nanti nggak lagi gitu. Kayak maksudnya yang harus seajak itu yang kayak aku tidurnya harus segini, makannya harus kayak gini, baru kayak gitu. Kalau enggak ya enggak sih. Lebih ke kayak malamnya gitu sih. Kayak malamnya tuh kalau pagi sebenarnya lumayan sering untuk Kalau kayak sore gitu biasanya kapan sih emang orang tuh? Pas mandi sore. Oh gitu ya. Pas mandi sore. Jam berapa tuh? Aku tuh awal-awal sehari bisa 2 kali tuh karena dulu tuh pernah. Jadi kayak aku mandi, aku sengaja jongkok aja di kamar mandi. Aku sengaja jongkok kayak aja. merangsang gitu. Terus jam berapa sih? Jam berapa itu kayak bebas aja sebenarnya? Bebas aja pas mandi kamu kedua aja. Nah karena kemarin waktu dulu aku mandinya masih suka sore kan, ya udah pas sore kayak gitu. Jam berapa kamu? Jam 4, jam 5 atau bahkan maghrib. Misalkan aku mandi malam isya ya udah pas pokoknya ya udah pas mandi kedua aja pokoknya. Kalau aku kan
gak nentu juga ya, kadang mandinya bisa sore banget, malam banget. Nah sekarang itu aku lagi nerapin juga nih, mandi aku mau diperbaikin jamnya. Kenapa? Jadi dia suka mandi malam guys. iya, Guys dia suka banget mandi aku tuh malam. sering banget mandi malam itu bahkan kayak jam 11:30 waktu dulu tuh. Iya. 11:30, jam 12 tuh kacau banget. Dan itu sebetulnya kalau mungkin pernah dengar ya, jangan mandi malam-malam karena nanti rematik kayak gitu. Nah sebetulnya itu tuh gak ada hubungannya mandi malam ke rematik, karena rematik itu adalah penyakit autoimun. Kasih tahu bang, kasih tahu. Penyakit itu kan rematik itu kan iya autoimun, dan itu gak ada hubungannya. Tapi dengan kita menjaga pola hidup yang sehat ya bisa mencegah rematik kayak gitu. Pola hidup yang sehatnya bukan karena mandinya itu, tapi kayak ya olahraganya, makanannya dijaga kayak gitu. Nah aku juga nggak pengen mandi malam tuh karena aku kan dengan kondisi lambung aku yang kayak gini, yang kadang dikit-dikit asam lambung naik waktu dulu tuh, jadi aku nggak pengen cepet terus-terusan masuk angin kayak gitu, nggak pengen terus-terusan kena flu lagi, sakit lagi kayak gitu. Apalagi kan aku kadang pulang dari kampus nih udah kecapean apa, langsung disiram air badanku, itu kadang suka nggak enak ke badan akunya. Kaget. Jangan kaget. Ya guys, itu jangan juga ya. Kalian mau rajin mandi tapi kayak yang kaget gitu kayak itu juga jangan. Nah aku maksimalin waktu aku buat mandi itu Isya tuh aku udah harus kayak udah mandi kayak gitu. Isya udah mandi. Apalagi kalau misalkan mungkin nih, nah sekarang ini kan kita jam 4 ya nanti ya ke GMS kan. Iya jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Jam 4 sore kita udah di GMSK. Nah biasanya acaranya suka sampai maghrib. Nah disitulah ngolor juga tuh misalnya kayak. Iya, nah disitulah aku masih belum bisa mandi yang bener tuh, karena ya kita ada kegiatan juga kan gitu. Jadi kalau untuk mandi aku nggak terlalu strict. Tapi kalau untuk makanan, ini beres aku haid, aku udah gregetan soalnya dari kemarin. Dari kemarin aku pengen makan yang berlemak, yang berminyak, yang goreng-goreng, yang udah nggak sehat deh, udah nggak sehat tuh. Nah itu juga, nah ini seminggu aku makan sehat, terus seminggu sekarang di minggu kedua ini aku makan makanan yang kacau, yang nggak sehat, yang bener-bener santan apa segala macam. Itu pertama kali aku makan gitu mual lagi perutku. Pagi-pagi aku makan makanan yang, nah kayak tadi kan aku beli jelly kan, harusnya kan itu bukan jam makan aku. Aku tadi beli batagor itu kan bukan jam makan aku. Nah pertama kali aku kayak gitu tuh mual lagi, adaptasi lagi. Sekarang udah enggak, karena ini udah hari kedua. Dari kemarin gitu. Ya ini udah hari kedua, mual lagi kayak gitu lagi. Terus udah gitu pagi-pagi tadi sarapan buah pisang tetep, cuma nambah lagi kan puding yang tadi beli dinyan, terus nambah lagi batagor. Terus tar siang makan jam 12, tar pasti ya gitu, karena paginya udah gak sehat, sorenya juga pasti gak sehat. Kayak gitu. Jadi ya harus dari diri kitanya aja sih intinya. Kita yang benar-benar ngatur dan niat, Wah, itu yang susah guys. Itu yang niat susah. Niat guys. Apalagi niat mau benerin jam tidur. Berisik loh. Ini guys, ini tuh kita kayak pembicara itu kita kayak kebalik gitu ya. Dulu tuh aku bener-bener strict banget. Aku pokoknya apapun yang terjadi di tubuh aku ya, maksudnya kayak entah aku belum mandi, kamar aku masih berantakan apa, jam 10 aku tewas. Jam 10. Guys, jangan kan jam 10, jam 9 aja dulu tuh dia udah gak kuat. Jam 9 tuh udah Gak nyambung. Udah gak nyambung. Dulu aku anak malam banget. Nah ya, dia sampai jam berapa itu lampu masih nyala. Sampai jam 12:30 juga kayaknya masih. Nah, aku kenapa termotivasi pengen baikin jam tidur? Karena sama liburan kemarin, jam tidur aku kacau. Aku tidur jam 12:30. Pokoknya kalau belum jam 12 dan jam 12:30 aku belum tidur. Nah, sampai tiba di mana aku waktu itu tidur siang nih. Aku sebenarnya nggak tahu, nggak capek-capek banget, tapi waktu itu makanku udah banyak, terus ngantuk, perutku lagi nyerna, aku ngantuk, terus aku ketiduran. Nah bangun itu aku tidur dari jam liburan. Aku tidur dari jam 2:30, bangun jam 5 sore. Itu kan parah banget ya, tidur siangnya lama banget. Terus udah gitu, jadi pas malamnya aku bener-bener seger banget, seger sampai jam 2:30. Wah itu mood aku udah kesel sama semuanya, sedih, kesel, marah, tapi bete, tapi gak tahu harus ngapain. Nah dari situlah kayak enggak, lu kalau kayak gini terus kasihan,
sel-sel di tubuh kita, sel organ dalam, sel kulit kita, semuanya otak lu mau kuliah dipakai lu yang bener gitu, lu yang bener. Akhirnya ya udah, aku waktu awal-awal kuliah jam 10 belum ngantuk, enggak, lu harus tidur kayak gitu, lu harus tidur, makanya lu harus tidur. Kebiasaan jadinya sekarang. Jam 10 tuh udah nguap, udah ngantuk, udah kayak udah kacau. Ya, udah nggak bisa diajak ngomong. Udah nggak bisa diajak ngomong. Kalau untuk podcast kita segini dulu, tapi kita masih mau ngobrol pastinya. 25 menit. 25 menit Gila, guys. ini upload di YouTube lama banget guys. Jadi segitu dari kita podcast bincang sehat. Mungkin next time kita akan mengeksplor lagi tempat-tempat untuk nyantai dan untuk podcast. Biar kayak Oke. nggak bosen ya di sini terus. Oke, Oke, bye-bye. kayaknya Adila harus ikut deh podcast kita. Iya, biar kita dia termotivasi. tentunya akan mengajak berbagai ragam macam mahasiswa biologi betul, juga ya, Kak. betul. Oke. See ya.